Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Terbang TV. Kali ini saya Iksan Ali Sitonugroho sedang berada di tempat yang sangat indah di Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Sluke dan di Desa Sanetan, yaitu Lembah Manah. Nah, bisa sahabat-sahabat lihat sendiri, pemandangannya sangat luar biasa, seperti tidak di Rembang. Oke, Pak. Kalau saya pribadi menganggap ini kayak orang yang Rembang yo, luar biasa. Dan perjalanan tadi ke sini juga luar biasa, banyak sekali pemandangan sawah yang seperti di Bali bahkan. Dan kali ini saya ditemani oleh dua aktivis di Lembah Manah. Yang pertama adalah Bapak Perangkat ini, tapi beliau ini mengaku komunitas ini. Namanya Pak Solikin dan juga Mas Liswanto. Nah, beliau berdua inilah bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mencoba untuk memperkenalkan Desa Sanetan dan terutama Lembah Manah di mata masyarakat lebih luas agar menjadi kebermanfaat bagi masyarakat. Betul nggih Pak? Mungkin nanti bisa dijawab pertanyaan saya, baik itu Pak Solikin maupun Pak Liswanto, kaitannya dengan yang pertama, Lembah Manah ini kok luar biasa seperti ini kapan Pak pertama kali diperkenalkan atau dibuka pada publik, atau baru menyadari kenapa ternyata desaku luar biasa ya? Itu ceritanya bagaimana? Mungkin Pak Solikin atau Pak Liswanto yang menjawab. Ini Mas, memang apa ini untuk wisata memang yo, contoh jenengan mau pintu-pintu lah, untuk pintu. Tapi pertama memang kita juga tidak menutup kemungkinan dari komunitas-komunitas seperti pecinta lingkungan, itu kan juga komunitas sosial Mas. Iya. Maksud di situ. Jadi yang mengenalkan itu mereka, terus kita bersama dengan mereka dan mereka itu meng-push. Iya. Sehingga kita mendekat dengan dinas-dinas. Cuma kadang dinasnya kan kalau tidak aktif ya susah Mas. Iya. Tahun berapa itu Pak pertama kali muncul istilah? 2000 berapa ya Mas? 2019. 2019 ya. 2019 itu sudah ada kegiatan teman-teman. Cuma jalan belum dibuka. Jalan belum dibuka seperti tadi ya. Jalannya pakai jalan kaki, kalau trail bisa. Cuma lewat dari sana. Cuma perkembangannya waktu, terus itu jalan dibuka. Sudah kita izin dengan perhutani. Kalau batu-batu ini Mas, ini dari kecil saya sudah kayak gini Mas. Saya punya tidak berubah ya? Tidak berubah. Ini dulu kan sanggi. Soalnya ini dulu kan dibuka tanaman kalau salah masih SD ini Mas. Ditanam apa, jagung atau tela? Iya, sekarang kan apa itu pembukaan lahan nonton itu Mas. Terus dari perhutani ikut pohon-pohon sono ini di Tandindo. Ini namanya kelumpit aslinya Mas. Pohonnya di situ. Pohonnya ada dua. Jadi namanya kelumpit. Di sini dulu kelumpit eling kula. Jadi saya SD niku nggih wong sanggeman iki kula dia ada Tegal di sana. Niku nggih niki nggo angon-angonan Mas. Memang. Angon. Kalau istilah ini tuh Pak, Lembah Manah itu dari mana itu? Niku dari komunitas Mas. Itu Lembah Manah itu artinya gen cara nganune ya manah gen adem lah cara nganune lembah. Memang suasananya sangat sejuk sahabat-sahabat. Nggih. Terus memang kita pertama kali itu niki dengan cara sean Mas. Belum dibuat pakai genset. Terus kita penanaman itu ada jenengan menentukan apa nih? Anggrek. Itu juga kita beli Mas. Berarti swadaya kebanyakan nih. Iya, dari komunitas juga ada sumbangan dari komunitas itu. Terus untuk yang napa niki nama Stone Garden itu memang karena ini kaitannya dengan bebatuan, jadi kita kasih nama Stone Garden itu. Dan sebenarnya sono keling, jadi kita ya meskipun pohonnya sudah mati ya kita nggak tebang, memang pelindung, nggak berani. Iya, karena memang kita juga dibantu oleh komunitas pelestari, jadi memang kita tidak boleh kawasan sini kita harus memang ketat Kalau pohon-pohonnya pada ditegur, tumbang ya
mungkin tidak akan menarik lagi Pak. Dan kita juga penanaman Mas, sementara kita juga tanami tanaman ada buah-buahan untuk menunjang ekonomi dari masyarakat. Itu di sebelah sana sudah ada tanaman buahnya Mas. Oke. Untuk rencana ke depan Pak, mungkin Lebah Manah ini akan ada tidak misalnya dalam program RPJMdes desa atau program pemerintah dan sebagainya, atau program dari komunitas pengelola sendiri, nanti Lebah Manah itu akan dibuat seperti apa? Ada tidak cita-cita ke depan misalnya? Kalau cita-cita itu ada Mas. Itu harus dimimpi Mas. Iya. Tapi mimpi nak tangi ya Mas. Memang misalnya seperti apa Pak? Apakah hanya seperti ini atau bagaimana Pak? Ini sementara kan kayak gini Mas. Maksudnya kan juga kaitannya dengan dana ya. Cita-cita dulu kan juga kita mau bikin di sana itu tempat selfie untuk foto-foto, karena sekarang itu memang budayanya foto Mas, kan foto. Jadi kalau ada spot-spot foto ke? Juga tanaman-tanaman bunga sebenarnya. Kalau yang batu-batuan ini ya biarlah nanti cuma kita penataan ulang. Iya. Penataan biar bagus gitu. Dan memang kita kembangkan ini malah anggrek Mas, rencana juga anggrek itu. Iya. Dengan anggrek di pohon-pohon. Iya. Anggrek lokal juga ada anggrek bulan juga Mas ya. Tentu akan memperindah suasana yang ada di Lebah Manah. Jujur saya datang ke sini Pak, Pak Solikin, Pak Liswanto, itu merasa memang ayem, hati ayem, tentrem. Lembah Manah nih. Lembah Manah jadi kayak misalnya punya masalah apa, misalnya di kerjaan atau punya masalah, ketika ke sini bisa ces gitu loh, ces, bisa tentram, ayem gitu. Nek kalau saya sendiri mungkin tidak perlu perubahan yang mendasar Pak, karena alami ini sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau dari kami pengunjung hanya akses ya, akses dan mungkin sentuhan warung, ada warungnya, ada alhamdulillah juga sudah ada warung, sudah ada MCK, musola dan sebagainya. Nah ini Pak Solikin yang jawab ini, gantian Mas Lis. Mas Lis, iki sing ngelola siapa tuh Mas? Sebenarnya Mas, ada tidak yang mengelola secara atau desa atau komunitas atau siapa gitu? Kalau misalnya ada retribusi parkir dan sebagainya, ada tidak itu yang ada ya? Kalau Mas Lis sendiri jenengan sebagai di desa sebagai nopo? Podarwes nopo? Podarwes nggih. Sudah dapat SK ya? Sudah. SK-nya sudah Mas. Jadi beliau Pak Solikin ini perangkat desa, Mas Liswanto ini adalah pemuda desa yang tergerak hatinya untuk merubah citra desa Sanatan menjadi desa wisata semacam itu. Nah, mungkin ada tidak pengalaman-pengalaman itu Pak, pengunjung ketika datang ke sini mendapatkan masukan, mendapatkan masukan, mendapatkan saran atau mendapatkan apresiasi, banyak tidak Pak? Banyak, Mas. Karena tentu feedback dari pengunjung kan sangat berarti bagi pengelola. Mungkin bisa diceritakan Pak. Nah, justru itu ada Mas. Namanya kita juga menjual jasa toh Mas. Iya. Nah, dari mereka yang berkunjung ini juga ada yang sifatnya kan kritik membangun, misalnya jalan, sementara kita akses jalan memang kurang Mas, akses jalan juga. Nah, ini untuk spot-spot foto, penataan batu itu memang belum. Yang kita perbaiki itu terutama ini jalan juga kaitannya dengan listrik Mas. Kita jauh dari listrik jauh. Betul. Sementara kita pakai genset. Iya. Mungkin ya tahun-tahun ini lah, kemarin kita juga sudah menemukan mungkin ada pihak ketiga Mas, pihak lain lah sebagai minta omongin nak mana muga-muga nggih asal mana kita gerak untuk dana dari sini kan susah. Iya. Kita cari donatur listrik ini juga ada yang sudah nyumbang meteran Mas, itu dari warga sini. Masyarakat mendukung nggih. Masyarakat mendukung. Justru malah kadang itu yang orang-orang luar, bukan orang asli malah sebenarnya yang support ya. Support ini orang perantauan lah. Kita juga
kebanyakan di sini juga ada yang merantau yang susah-susah juga ada kontribusinya untuk desa. Senetan. Iya. Tapi memang ya keadaannya seperti ini memang itu sudah nopo nih Mas. Memang ada yang sentuhan jenengan mau sanjangke memang kita tidak perlu nopo nih. Nggak perlu merubah. Bangunan Nggak perlu. ada, Mas. Hanya mungkin gazebo Ya, itu untuk kalau hujan-hujan lah khawatir itu kalau hujan. karena sudah sangat bagus ini. Nah, Pak, kalau misalnya ada pengunjung yang misalnya tanya kepada kami atau mungkin bisa disampaikan langsung, kalau datang ke sini itu arah-arahnya kalau dari Rembang kita belok mana, dari timur kita lewat mana misalnya, Pak? Kalau kita mau Ke sini. Lembah mana? Gitu. Kalau lewat Pantura itu kan di jembatan Seluke itu, Kecamatan Seluke ke selatan kan sudah. Jembatan Seluke, Jembatan jadi yang Seluke, pertigaan itu ya. Iya, pertigaan. Lurus ke selatan. Ya, Lurus ke terus. selatan. Lurus? Lurus, ya. Lurus sampai ketemu apa namanya? Itu ada Lapangan kayaknya. lapangan yang viral itu ya. Iya. Lapangan Sanetan yang viral. Jadi lapangan Sanetan itu viral banget. Karena backgroundnya Iya, itu gunung. gunung Iya. batu. Kalau dari Lasem misalnya jangan minta apa jalan lewat selatan itu juga bisa lewat Goa Kajar. Lewat gua Nah, itu juga sudah bisa tembus, sahabat-sahabat. juga bisa. Ya, ya. Karena memang sudah tembus Tembus Lasem ya. Karena sentuhan TMMD tahun 2000 berapa ini? 2011 atau kapan? Dari TNI ya. TNI. Kalau panjenengan sebelumnya untuk parkir bayar tidak? Nah, sementara itu pakai bayar, Mas. Kita tarik itu 5.000. Ah, ah. Nah, itu dananya kita kembalikan untuk Nah itu sudah profesional, Iya. artinya memang kita butuh sementara memang untuk pengembangan. pengelolaan. Mm-mm. Belum ada kontribusi untuk desa. Berarti hanya parkir saja ya, tidak ada tiket ya? Tidak ada. Aja parkir saja, oke. Jadi sahabat-sahabat, parkir sepeda motor 5.000, baik itu ditumpaki wong loro apa wong telu, Nah, tetap terserah. 5.000. Kalau mobil 10.000, Mas. Oke. Nah, terakhir Pak, panjenengan sebagai orang yang dituakan di sini, mungkin jenengan ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu, karena yang namanya wisata kan memang harus kolaborasi. Iya. Selama ini yang membantu itu siapa saja Pak? Terutama yang kita membantu pertama ini memang komunitas, Mas. Komunitas Komunitas apa memang. saja? Itu ada komunitas Rembang Bergerak, Rembang ada Bergerak. pecinta alam juga, Mas. Jemparing. 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 Ya, Jemparing. Jemparing, Jemparingan. Ya. Itu komunitas Jemparingan Rembang ya. Kayak Rembang Bergerak lah. Juga dari PKSM Rembang juga membantu. PKSM itu apa kepanjangannya? Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Penyuluh Kehutanan Ya, Swadaya Masyarakat. gone wong nganu lah, Mas. Tadi wong bento-bento. Iya, wong bento-bento. Jadi gone wong pengen corongan ini pengen nganu, Mas, menebus dosa yang masa-masa lalu. Oke. Nyaurutang ya jarene Nyarutang, tarifannya. iya. Nyarutang itu gone wong, Mas. Nggih. Nggih gitu. Jadi sahabat-sahabat, jadi Rembang itu memang butuh beliau-beliau seperti ini yang mana tidak melulu soal pencitraan, tidak melulu soal memperbaiki citra di masyarakat, tetapi beliau memang betul-betul ingin mengabdikan kepada masyarakat. Dan beliau pasti berjuang seperti ini tentu untuk masyarakat, Pak ya. Bagaimana masyarakat bisa berjualan di sini, desa juga, masyarakat desa juga bisa mungkin sebagai karyawan di sini, menata parkir di sini. Leres Pak ya? Iya, sebagai acuan ngeten, Mas. Kita berjuang itu tidak harus lewat napa niku dari pemerintahan. Kalau memang kita terus untuk berjuang niku dari luar pun juga bisa. Tidak harus kita terjun di pemerintahan. Baik. Dan memang kadang orang itu memang anu, Mas. Cara memang kita harus ya ngerti diri lah, tahu diri. Kembali ke pribadi masing-masing. Tapi itu juga bisa terbentuk, Mas. Kalau misal kalau anak-anak lah jenengan nggih paham tentang anak-anak itu kita ajari. Iya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau terjun yang mriki niku karena ya kepengin senetan tuh naik Mumbul. lagi. Iya. Karena pernah jadi juara kok. Nah, Iya, jadi kita ingin iya. mengangkat tidak dari pemerintahnya, dari wisatanya. Baik, betul. Jadi Sanetan maju karena ada potensi yang memang Iya. diangkat semacam Dan itu pun memang kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait lah, orang-orang yang tahu lah, belajar lah. Memang tidak terus kita anu sendiri tidak mungkin. Iya.
Iya. Dan orang kita di gerakan ngeten iki memang butuh orang-orang ya bento Mas. Tidak harus banyak lah berapa orang. Kalau banyak-banyak biasane ini nggih ngoten niku lah Mas. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada penggerak itu memang tidak harus melulu orang Mas. Kita Iya. semua memang butuh uang, mau padha wae ekonomi Iya. Mas. Iya. Tapi tidak semata-mata semua dinilai dengan uang. Iya. Tapi kadang-kadang orang itu pahamnya itu nilainya dengan uang Mas. Kebanyakan. Ya, orang yang tidak tahu, Pak. Iya. Orang yang tidak tahu mungkin pemikirannya semacam Kita itu. dapat bayaran lah Mas. Padahal mah tombok. Terus gimana Mas Les ya? Nah, begitu itu ya, bukan bayarannya siram lu kadang ngomong anggapannya untuk bayar padahal itu memang gerak dari kita sendiri. Iya. Memang kita butuh Mas ini juga ikut komunitas. Dia senengnya nanti Mas. Mudah siapa sih mudah enggak mikir lah nanti di umum ini kan kita enggak mikir. Iya. Kalau kita untuk peninggalan ke depan kan mungkin tahun ini kita nanam memang belum kelihatan lah. Kita tunggu 4 tahun pengalaman juga bunga itu udah gede Mas tahun ini. Iya. Mas Les ada tambahan Mas? Mungkin apa namanya pesan kepada anak-anak muda Sanetan? Perlu nggak regenerasi gitu? Kan butuh orang seperti jenengan ini. Cukup? Yo kadang ini loh Mas. Mas ini memang dia nganu Mas, basicnya dia ini Lapangan. di lapangan. Lapangan. Jadi kadang memang kalau jenenge wong kan ono basis lapangan punya nganu sendiri lah. Tapi nak wong kayak Mas Des iki kadang kalau di apa iki carane itu? Iya. Enggak angel. Tapi Mas Les perlu masuk frame, Pak. Oh, iya. Beliau Dia perlu betul. masuk frame. Bagusnya ini dia ini bergeraknya itu Mas. Iya. Bergeraknya itu mesti ora peduli wong. Iya. Pokoknya di Bergerak sosial itu enggak. Iya. Makanya pertama kali menurut saya nih, pertama kali Mas sebelum tahu aku wah ini sekarang dia malah semangat pol Mas. luar biasa. Sering mengikuti dia di medsos itu loh Mas. Sip. Seperti itu. Sip. Jadi sahabat-sahabat Kabupaten Rembang memang butuh para penggerak desa seperti beliau-beliau ini yang menggerakkan masyarakat untuk diberdayakan, mengelola potensi desa yang ada karena potensi-potensi desa di Kabupaten Rembang itu luar biasa dan berbeda-beda. Tentu perlu ada yang merajut, perlu ada yang menyimpulkan, ada yang jejaringnya karena setiap desa saya yakin ada Pak orang-orang yang bento nih atau jenengan ini dalam tanda kutip loh ya, itu pasti ada dan kita perlu ada simpul gerakan untuk mungkin sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman. Ada Pak Riam tadi sudah menjahit komunitas-komunitas ini. Kadang ngeten Mas, juga ngene. Wong nak dukun ngene dhewe kadang gak payu Mas. Mandine kita perlu mendatangkan dukun yang dari luar. Biasanya ngoten. Pak Rifan itu jadi dukun. Jadi wonten tambahan Pak? Sampun nggih. Semoga kunjungan di semoga kunjungan di Lembah Manah khususnya di Desa Sanetan bisa menjadi dampak positif, terutama masyarakat sekitar bisa menerima dampaknya baik itu sosial dan ekonomi, agar masyarakat lebih percaya diri terhadap desanya dan meminimalisir wong merantau Pak. Wah aku mergawe ning desa kuwe wis penak, jadi kita tetap semangat membangun desa karena di desa sudah ada lapangan pekerjaan misalnya. Kalau misalnya ini dibangun ekowisata, wes luar biasa ini. Yang tidak merubah ya Pak ya, tidak merubah keaslian ini, itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu tentu mimpi kita bersama ketika desa-desa di Kabupaten Rembang ada jejaring untuk membangun wisata ataupun membangun pemberdayaan masyarakat, itu tentu akan menjadi nilai plus dari Kabupaten Rembang. Tinggal bagaimana pemerintah maupun masyarakat bisa mendukung dan memeluk ini potensi ini bisa menjadi kemajuan dari masyarakat. Baik sahabat-sahabat Rembang TV, mungkin itu obrolan saya singkat dengan para penggerak di Lembah Manah ini. Terima kasih Pak Kolipin, Pak Liswanto, semoga sukses selalu dan bisa
apa ya, menyambung tali silaturahmi. Kalau ke Dasun, kalau ke Lasem mampir ke Dasun. Terus Mas. Oke, baik sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.